Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang saya ucapkan kepada teman-teman dan Ibu Siti Nazifah MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah literasi digital. Izin memperkenalkan diri, nama saya Winda Lestari dengan NIM 2401113384. Nah, dalam tugas akhir semester ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang sosiologi yang berfokuskan kepada mobilitas sosial. Dalam sosiologi, mobilitas sosial merupakan konsep yang menggambarkan tentang perubahan status sosial dan kedudukan para anggota masyarakat. Nah, sebagai pengenalan, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, di mana objek dari sosiologi adalah masyarakat dan subjeknya adalah individu. Menurut Bapak sosiolog yaitu Auguste Comte, beliau menyatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, gejala-gejala dalam masyarakat dengan pemikiran yang rasional dan ilmiah. Baiklah, selanjutnya masuk ke definisi mobilitas sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada Bapak Kim Balyong dan Raymond Wimek. Mereka menyatakan mobilitas sosial adalah suatu gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antar individu dan kelompok, individu dalam kelompok, dan hubungan antar individu dengan kelompoknya. Yang kedua ada Bapak sosiolog William Kornblum. Beliau menyatakan mobilitas sosial adalah perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosial dari satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Yang ketiga ada Bapak Mikhail S. Basis. Beliau menyatakan mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Yang keempat itu ada Paul B. Harton. Beliau menyatakan mobilitas sosial adalah suatu gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya, atau gerakan berpindah dari strata satu ke strata yang lainnya. Nah, dari definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan mobilitas sosial adalah merupakan perpindahan posisi seseorang, sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Ada 4 bentuk mobilitas sosial. Yang pertama itu mobilitas horizontal, di mana perpindahan yang dialami seseorang ke lapisan yang sama. Contoh yang saya ambil di sini ada seorang guru yang bernama Yasinta Mokalu SPD yang dipindah tugaskan dari satu tempat ke tempat lainnya. Meski terjadi perpindahan, akan tetapi status sosialnya tetap sama, yaitu menjadi seorang guru. Yang kedua itu ada mobilitas vertikal, di mana perpindahan status sosial dialami oleh seseorang yang bentuk perpindahannya itu tidak sederajat. Bentuk mobilitas vertikal itu ada 2, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah, di mana mobilitas vertikal ke atas yaitu panjat sosial adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status. Contoh yang saya ambil itu seorang pengrajin bambu membuat barang-barang yang berasal dari bambu lalu dijualkan ke dalam maupun ke luar negeri, sehingga mendapatkan income yang banyak, sehingga beliau naik status menjadi seorang pengusaha, bukan lagi hanya seorang pengrajin. Itu dinamakan panjat sosial. Yang kedua itu ada mobilitas vertikal ke bawah, social sinking. Ini merupakan penurunan status dan kedudukan yang lebih rendah. Contohnya yang saya ambil yaitu yang terjadi pada tahun 2020 sebelumnya, di mana pemecatan karyawan-karyawan yang bekerja di PT atau perusahaan di PHK atau dipecat secara sepihak karena PT atau perusahaan ingin menutupi kerugian mereka karena
COVID atau karena wabah corona sebelumnya, sehingga terjadinya penurunan status bagi karyawan-karyawan yang telah di PHK. Dari seorang karyawan atau pekerja menjadi seorang pengangguran, di mana mereka sudah tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Selanjutnya, bentuk ketiganya itu mobilitas antar generasi. Secara umum berarti transmisi dua generasi atau lebih, misalnya generasi ayah ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup baik naik atau turun dalam satu generasi. Penekanannya sendiri bukan pada perkembangan keturunan itu sendiri, melainkan pada perpindahan status sosial satu generasi ke generasi lainnya. Contoh yang saya ambil adalah dari keluarga pihak Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana generasi ayahnya beliau adalah seorang menteri dan generasi beliau anak adalah seorang presiden, lalu generasi cucu atau anak beliau dari keluarga dari Pak Presiden Prabowo sendiri adalah seorang desainer. Selanjutnya yang keempat itu mobilitas intergenerasi. Adalah perubahan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi yang sama. Contoh yang saya ambil yaitu seorang anak yang berasal dari keluarga miskin ingin menaikkan status sosial keluarganya dengan cara pendidikan, di mana beliau melanjutkan jenjang pendidikannya ke S1 dan lulus dengan gelar sarjana beliau. Dari materi kita di atas, yang namanya perubahan itu pasti memiliki dampaknya tersendiri, tak terkecuali mobilitas sosial itu memiliki dampak positif dan dampak negatifnya tersendiri. Dampak positifnya di mana masyarakat akan termotivasi untuk naik ke lapisan yang lebih atas, di mana masyarakat akan mengupdate dirinya agar bisa masuk ke lapisan masyarakat atau kelas sosial yang lebih atas. Dampak negatifnya itu ada akan terjadinya konflik antar generasi, antar kelas, antar kelompok, dan antar status di masyarakat, sehingga dari konflik-konflik tersebut akan berdampak dengan menurunnya solidaritas dari mereka dari antar kelompoknya dan antar kelompok-kelompok lainnya, sehingga menurunnya solidaritas ini menjadi dampak negatif dari perpindahan atau perubahan status sosial seseorang. Baiklah, sekian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.